menit dari sekarang. Oke ya. Tempel, ayo. Udah biar aja, yang penting tempel. Halo, Kak. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Selanjutnya kelompok bernalar gini, silakan. Selanjutnya kelompok gotong royong. Dan silakan duduk kembali. Setelah kalian buatkan tadi mengenai kesepakatan diri kalian di dalam kelas untuk dijadikan sebuah keyakinan bahwa hal tersebut menjadi peraturan yang akan kita laksanakan secara bersama di kelas ini. Ini merupakan keinginan kalian bersama untuk menjadikan kelas ini memiliki sebuah tanggung jawab dan memiliki konsekuensi terhadap apa yang semestinya dilakukan. Nah, kalian ini Pak Bas sudah berikan checklist dari beberapa pernyataan kesepakatan yang kalian buatkan dari kelompok beriman bertakwa, mandiri, berkebinekaan global, lalu juga berpikir kritis, dan juga kelompok dari gotong royong dan kreatif. Di sini yang pertama poin-poin yang disepakati adalah Pak Bas bacakan ya, tidak boleh menghina agama, orang tua, orang lain, teman di kelasnya, tidak bermain bola di kelas, mengerjakan PR dengan tuntas, tidak bicara kasar atau kotor, membuang sampah pada tempatnya, tidak berisik saat orang lain sedang bicara, tidak bertengkar dengan teman lain atau teman kelas lainnya, tidak mencuri barang orang lain, tidak bersikap kurang baik, tidak membuli teman, baik bully verbal maupun fisik, seperti menarik kerudung dari teman wanita atau teman sekelas kita, ya, khususnya dalam hal ini seperti itu. Oke, inilah poin-poin yang kalian buatkan dari 30 siswa. Ini yang disepakati secara bersama. Nah, dari sejumlah tersebut menjadi sebuah keyakinan yang semestinya kita akan lakukan. Poin ini terdapat 10 kesepakatan yang kalian buatkan, lalu Pak Bas sederhanakan menjadi sebuah keyakinan kelas. Yang pertama adalah bertanggung jawab dalam membuang sampah pada tempatnya, ya, mengerjakan PR di rumah dengan tuntas, lalu juga tidak bermain bola di kelas, tapi bermain bolanya di halaman atau lapangan sekolah. Ferdi. Berikutnya lagi adalah tertib dan disiplin. Tertib dan disiplin itu adalah dengan, ya, contoh nih, tidak berisik saat orang menjelaskan, seperti Pak Guru sedang menjelaskan ke kalian, atau teman kalian sedang berbicara. Tidak boleh lagi ada yang tiba-tiba ikutan bicara, tapi setidaknya kamu angkat tangan atau raise your hand, atau Pak maaf, nanti kamu akan dapatkan giliran untuk berbicara.
Nah, berikutnya lagi contoh dari tertib dan disiplin adalah datang tepat waktu, tidak bicara kasar, membawa pada tempatnya, lalu jujur. Jujur dalam hal ini adalah tidak mengambil barang dari orang lain atau tidak bersikap kurang baik secara perilaku, harus sama dengan apa yang diucapkan. Oke. Lalu menghormati dan menghargai, tidak saling hina orang tua, nama temannya, nama orang tuanya, nama panggilan temannya menjadi nama-nama hewan, tidak ada lagi yang seperti itu, ya. Lalu juga adanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi kalian tidak ada lagi yang berkata dengan sikap kurang baik seperti itu. Berbicara maaf, bubuk kamu, atau misalkan kucing kamu dan sebagainya. Itu contoh-contoh yang kurang baik. Ya, jadi kamu berkata-kata dengan ucapan nama-nama hewan atau binatang itu tidak diperkenankan. Karena kalian punya nama panggilan temanmu sendiri. Itu kalian hormati dan hargai. Sepakat? Sepakat? Siapa yang sepakat tunjuk tangan? Sepakat. Mana tunjuk tangannya? Oke, kita lihat sepakatnya. Mana sepakatnya? Kita lihat dulu sepakatnya. Mana sepakatnya? Oke. Hebat. Berarti kita sepakati ya, untuk keyakinan kelas kita ini adalah yang pertama bertanggung jawab. Yang kedua adalah tertib dan disiplin. Yang ketiga adalah dengan adanya 5S, senyum, salam, sapa, sopan, santun. Jadi etikanya benar-benar digiatkan. Jika tidak, menjadikan konsekuensi kamu nanti disepakati secara bersama bagaimana. Lalu terakhir menghormati dan menghargai. Terakhirnya lagi adalah jujur. Nah, bagaimana jika konsekuensinya itu tidak dijalankan? Apa yang kalian sepakati? Bisa? Oh, denda berupa materi. Denda berupa tenaga. Oke, denda berupa tenaga nanti membantu Pak Guru atau temannya yang kesulitan. Atau membantu tiket. Dia membantu tiket saat temannya tiket ya, walaupun itu bukan waktu di tiket hari. Ya, nanti ada keyakinannya, nanti kita akan buat buat sebuah konsekuensinya jika tidak dijalankan. Jadi konsekuensinya sudah disepakati oleh kalian ya, konsekuensinya jika tidak dijalankan ya. Iya, Alfi. Selamat datang. Alfi. Ya. Ini kamu kenapa? Ada masalah apa mau pindah kelas? Kenapa? Padahal kan kelas kamu itu kelasnya baik-baik. Bukan Pak. Kelompok kelasnya, iya kelompok kelasnya. Kelompok kelasnya kan baik-baik, kelompok kamu sendiri. Kenapa kamu merasa gak nyaman? Ayo coba bisa jelasin. Soalnya kan misalnya pas saya lagi undang-undang, saya kan kurang bisa. Si Faiz dan Aulia itu merendahkan saya seperti suaranya terus kemudian kayak detik gitu, padahal kan itu gitu. Terus pas aku curhat sama teman-temanku yang lain, si Faiz malah bilang, tadi aku diomongin ya, terus aku bilang tahu. Terus pas aku lagi pergi dia tiba-tiba kayak marah-marahin aku gitu, kayak ngancem nanti bakalan ngomong ke mama. Terus pas datang aku diomongin,
enggak, Papa cuma hanya bicara suaranya lebih baik lagi, tidak naik turun. Tapi nggak masalah sih kalau Papa itu merupakan proses belajar ya. Papa bicara seperti itu. Kalau sekali belajar bisa ya berarti hebat. Kalau belum bisa berarti bisa diperbaiki, kan demikian. Nah, lalu selanjutnya Alfi kenapa merasa ada masalah gitu? Karena si Faiz menurut teman-teman di kelompok aku bandingin aku buat kesini aku. Terus si Faiz juga ngatain aku, kata Sasa si Faiz tuh ngatain aku tuh kayak udah sih Alfi kan kayak berpikir gitu kayak si Faiz tuh ngatain pindah-pindah aja nggak ada yang peduli. Hanya Faiz doang kan? Tidak semuanya. Terus berapa? Siapa aja? Faiz sama? Nizam, Nuna, Faiz. lalu Lesti. Lalu menurut kalian, dari kamu nih, kamu benar kan Bapak di keyakinan kelas kita juga kita memang punya menghargai kan. Nah, sebagaimanapun hasil dari temanmu itu kan apa ya, tetap harus disepakati dan disemangati ya. Bapak senang kok dengan kemarin kamu tampil pada saat menjadi petugas upacara. Yang kamu lakukan adalah merupakan proses pembelajaran. Kalau misalkan pun hasilnya kurang maksimal, itu bisa diperbaiki di kemudian penampilan berikutnya. Nah, Pak Bas rasa menurut kamu apakah kamu masih ingin pindah? Kalau misalkan Pak Bas setelah selesaikan masalah kamu ini untuk tidak lagi kamu rasa tidak nyaman, masih mau pindah? Iya. Kenapa? Nanti juga banyak lagi yang kesini lagi kayak kata-kata kayak tadi lagi. Ya kalau misalkan nanti adanya perubahan untuk Pak Bas selesaikan, untuk tidak adanya kata-katain lagi, ledek-ledekan lagi sampai kamu seperti ini, apakah kamu masih mau pindah? Masih. Yakin? Iya. Pak Bas selesaikan? Bapak pindah aja. Mau pindah kelompok? Iya. Oke. Baik kalau begitu, walaupun nanti si Faiz, Nizam dan Nuna itu sudah minta maaf. Masih mau pindah kelompok. Mereka juga kalau bersalah lagi, mereka juga. Ya kalau misalkan nggak bersalah, kalau misalkan bersalah ataupun nggak bersalah, apakah itu menjadi apa ya? Kan kamu as a team tidak ada kalau ada kekurangan atau kelemahan, menurut Abbas itu adalah bagian dari tim itu sendiri, adalah saling menguatkan, bukan saling menurunkan, menghina ataupun merendahkan. Nah, yang pastinya kalau Abbas minta untuk pertama kali saat ini kamu bertahan terlebih dahulu. Jikapun nanti masih ada kegiatan atau peristiwa kamu masih dijauhi, dihina atau diledekin dalam satu grup kelas kelompokmu, baru kamu harus izinkan pindah. Bagaimana? Sepakat? Berarti begitu ya. Kalau misalkan Nizam, Faiz, Nuna masih melakukan hal yang sama setelah Pak Bas selesaikan masalah ini, baru kita sepakati kamu bisa pindah ya. Kalau izinkan pindah. Tapi untuk saat ini Pak Bas belum izinkan untuk pindah. Ya, apa ya? Sepakat berarti ya. Nanti Pak Bas coba akan selesaikan dengan Faiz, Nuna dan juga Nizam. Oke. Faiz, Nizam dan Nuna sudah pulang belum? Mereka seperti yang Mas pikir berarti Pak Bas akan, berarti kemungkinan 2 orang itu lah mungkin. Berarti kan bisa berdampak dengan yang lainnya. Ya. Oke. Ya dari tunggu ya, nanti kita coba selesaikan dan Pak Bas akan konfirmasi ulang untuk kamu secara pribadi ya. Terima kasih. Oke, baik Nuna, terima kasih, dan Faiz terima kasih sudah hadir. Tadi setelah menyikapi ini, kenapa Pak Bas panggil kalian ini menyikapi masalah dari temanmu Afi yang mau pindah kelompok gara-gara mungkin gara-gara kamu mungkin kata-katain atau jauhi gitu ya. Nah, Pak Bas mau tanya, apakah betul kamu kata-kata kalian
dikata-katain? Enggak, saya tidak ngata-ngatain. Terus itu dia kayak ngobrolin aku saat tentang kayak kamu bantuin kerja gitu. Bukan masalah itu, sebenarnya sih lebih ke kegiatan ini, masalahnya adalah kegiatan pada saat Alfi baca Undang-Undang Dasar lalu kalian jauhin dan dikucilkan katanya gitu. Saya cuma yang suaranya dibetuin, karena kan itu kan upacara itu kan juga ambilnya gitu ya kan. Nah itu katanya kata kakak kelas itu suruh latihan lagi sama aku, dan latihan lagi soalnya aku udah bisa baca. Karena gimana? Kalau aku cuma bukan ngetawain, cuma ngasih tahu, aku cuma kasih tahu gitu. Nah, baik ya udah. Nah, kondisinya kan Faiz dan Nuna ini kan teman kelompok ya. Iya. Dan juga kita udah punya keyakinan kesepakatan kelas dong, ya kan? Yang kita miliki itu adalah menghormati dan menghargai kan. Sebagaimanapun teman kita seperti apa, kita harus tetap hargai kan. Kurangnya, lebihnya, itu tidak. Nah, kalau seperti itu menurut kamu baik tidak untuk kamu lakukan? Nah, baik. Berarti kamu sudah simpulkan itu tidak baik kan yang kamu lakukan. Walaupun itu ngerasa, oh enggak kok, saya ngelakuin itu cuma untuk memperbaiki agar yang dilakukan oleh Alfi dalam pelaksanaan kegiatan upacara bisa baik gitu, bisa lebih baik lagi. Cuma kan dalam sikap kita menegur seseorang itu bisa menjadi salah paham gitu. Nah, mungkin ucapan kita kurang pas dalam maksud dari yang diterima oleh Alfi. Nah, dari sini kalian mau nggak baikan lagi sama Alfi? Mau, tapi dia kayak ngejamin. Iya, ya kan kayak gitu kan butuh proses. Berarti kamu nanti minta maaf sama Alfi ya, kalian berdua ya. Kan kalian tim, teman kelompok ya. Jangan sampai teman kelompok kalian ini hilang. Kalau perlu bertambah ya teman kelompoknya, belajarnya bertambah. Jadi mohon buat Nuna sama Faiz perbaiki sikapnya. Kemudian ajak lagi rangkul si Alfi ya. Nanti Pak Bas butuh respon balik dari hasil ini bagaimana gitu ya. Jadi nanti setelah Pak Bas selesaikan demikian bersama kalian, mungkin nanti kamu sampaikan ya sama Nizam ya, untuk juga ya nanti untuk Nizam untuk baikan dengan Alfi untuk perbaiki, tidak lagi dimusuhin, ngajak ngobrol bersama lagi agar nanti si Alfi tidak merasa dirugikan dan tidak mengajukan pindah kelompok ya. Tapi tadi soal itu kayak dia kan pas kerja di tempat itu dia kayak ngobrolin tentang aku, Samsa, Feni. Ya apa-apa nanti kan Di kelompok ya mungkin karena dia sudah mungkin merasa tidak nyaman ya di kelompok kalian, makanya dia ngobrol kalian di kelompok lain. Nah, maka oleh karena itu sekarang kamu rangkul lagi nih, kalian rangkul lagi ya Alfi gitu ya, jadi sahabat kembali, paham ya? Berarti hal tersebut kan biar menjadi belajar kalian kan, proses belajar kalian menjadi teman kan, sahabat sejati kan, iya. Tidak ada lagi marah-marahan, musuh-musuhan ya. Oke, dari sini Pak Bas nanti akan coba refleksi hasilnya bagaimana biar kalian menjadi teman bersama Alfi. Apakah respon Alfi-nya sudah baik bersama kelompok kalian atau tidak, apakah dia ingin pindah kelompoknya atau tidak ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat kehadirannya Faiz dan juga Nuna ya. Ini kita selesaikan masalahnya baik-baik agar kelompok kalian tetap utuh, tidak terpisah salah satu anak temannya ya. Itu aja. Terima kasih banyak ya kehadirannya.
Ya, assalamualaikum. Ya, oke. Maya, kelas 5C. baik. Nah, Maya, Pak Bas mau tanya nih, kaitannya kenapa sih kamu sampai disuruh pindah oleh teman-temanmu? Aku kan lagi main di rumah di kelas 5A. Tiba-tiba temen aku bilang, "Oh, Maya main di situ batu." Pokoknya berantem deh. Terus dia tiba-tiba, "Maya, gue pindahin tas lu ya di kelas 5A." Ya udah, tiba-tiba dia pindahin. Terus anak kelas 5A pada seneng ya Maya pindah. Tapi aku takut, nanti kalau aku disuruh balik lagi, nanti aku disorotin. Pas aku mau balik lagi kan Joko gituin. Aku mau masuk nggak dibolehin sama Raffi. Satu lagi nggak tahu kayak antara Keanu atau Ardi. Terus aku yaudah lu diam, aku nangis ke kamar mandi Sema. Terus aku mau masuk lagi nggak dibolehin sama ceweknya Ica sama si Nabila. Tiba-tiba si anak kelas 5A semangatin aku dan sedih dan nangis. Tiba-tiba aku kamar mandi lagi nangis lagi sama Sema berdua. Langsung ada Kak Bas sama Kak Dewi gitu. Terus meja aku dibalikin, bangku aku ditaruh situ sama Raffi. Oh gitu. Iya. Nah, berarti tadi yang mengintervensi kamu, siapa? Si Raffi, Dino, gitu ya. Nah, sebenarnya kamu mau pindah nggak sih ke kelas 5A? Kelas aku tuh aku dijauhin. Dijauhinnya kenapa? Nggak usah nangis. Iya, nangis dulu. Nah. Terus Maya tahu masalahnya, nggak tahu kamu kenapa di Tetep aja dijauhin. Terus tadi kuda tuh kalau aku ini pada ngomongin aku. Dia bilang ada guru bukan di situ, padahal aku tadi kan nggak boleh masuk. Nah, oke, berarti nanti nah, ada nggak kesepakatan di kelas kamu bersama Pak Dwi kaitannya mengenai menghargai teman, menghormati teman, tidak saling mengejek, tidak boleh saling mengucilkan, harus saling menghormati? Ada nggak sih? Waktu pertama kali kan ada ya? Iya ada. Nah, oke, itu berarti menurut kamu tadi kesepakatan tadi itu bisa untuk menarik kamu masih tetap di kelas 5C dong. Nah, kamu berarti kalau misalkan kayak tadi seperti diasingkan, seperti dijauhi oleh temanmu. Nah, kamu kan berarti di situ salah satu kesepakatan dan keyakinan komitmen di kelasmu itu ada yang tidak dilaksanakan. Nah, betul tidak? Ya kan? Nah, berarti konsekuensinya adalah hal tersebut mereka tidak boleh gitu, karena itu udah kesepakatan keyakinan teman-temanmu secara bersama dan bersama Pak Dwi untuk menyelesaikan setiap ada masalah. Dan kan harus ada menghormati, tidak boleh menjauhi, menghargai itu satu sama lainnya. Mau bagaimanapun juga sama seperti itu. Menurut kamu kalau misalkan Pak Bas bantu untuk selesaikan masalah kamu di kelas 5C, boleh tidak? Boleh. Berarti nanti Pak Bas akan coba bantu selesaikan masalah kamu. Sampai dengan saat ini, apakah kamu masih mau pindah? Memang itu udah gak kuat gitu. Oke. Menurut kamu itu langkah paling baik? Karena kayak kan aku kalau ngitung gitu effort aku udah gede banget, tapi dia malah ngasih kayak adu domba gitu. Nah, oke. Jadi gini, kalau misalnya kamu pindah, belum tentu juga di kelas Pak Bas atau di kelas Burini ya, sebagai kelas 5B itu sebagai langkah baik. Tapi Pak Bas akan coba bantu di kelas kamu untuk 5C untuk menertibkan teman-temanmu sesuai dengan konsekuensi yang ada, sesuai dengan keyakinan kelas yang ada, bahwa kalian ini satu sama lain harus saling menghormati, menghargai, tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling mengejek. Betul tidak? Salah satu komitmen kan itu ya, menghormati, menghargai teman kan. Betul tidak? Ada kan di bagian tersebut keyakinannya? Pastinya ada. Itu
di dalam rangkuman kesepakatan dan keyakinan. Nah, di sini akan Pak Bas jembatani kamu bersama teman-temanmu. Nanti juga Pak Bas akan tanyakan temanmu mengapa alasan dari temanmu tadi yang 3 orang tadi ya, khususnya ya, yang menyuruh kamu untuk pindah kelas ke kelas 5A ya. Nanti apakah terdapat solusi atau bagaimana, apakah yang dilakukan mereka itu salah atau tidak, nanti Pak Bas coba tanyakan. Terima kasih ya untuk Maya. Nanti Maya duduk lagi di ruang guru untuk Pak Bas selesaikan masalah ini dengan temanmu yang 3 tadi. Terima kasih ya. Baik, tadi Pak Bas sudah bicara dengan Maya, kan, teman kalian satu kelas di kelas 5C. Ya, Pak Bas bicara dengan enggak, kamu namanya siapa? Bino Ibrahim, Gali, Keano dan Ahmad Rafi ya. Nah, Pak Bas mau tanya nih, ya, yang kalian lakukan itu baik tidak? Salah tidak? Mau diulang tidak? Kamu tahu nggak kenapa hal tersebut kamu lakukan? Dan Sur Joko katanya. Oke. Lalu yang lainnya? Aku teman disuruh Joko ngambil buku, aku nggak tahu apaan, yang buku aku kasih, terus nggak apa-apaan, langsung dipanggil suruh kesini. Oh gitu. Cuma nanya buat apa bukunya. Oh gitu. Lalu? Kalau aku di ituan apa? Maya kan ituan di pintu. Terus aku kan tutup. Kan kata Padwi kalau telat masuk ituan apa jalan jongkok. Disuruh di luar dulu, terus langsung Maya masuk, terus aku tunggu luar. Ya udah. Nggak boleh gitu. Ya. Kamu bilang baik. Nah, kalian punya kan kesepakatan kelas, keyakinan kelas pada saat di awal pembelajaran kan. Nah, kesepakatan kelas itu salah satunya mungkin ada yang bunyinya menghormati dan menghargai teman kan. Ya, tidak menjelekkan, tidak menghina, seberapa bagaimananya temanmu itu adalah temanmu, betul tidak? Iya. Harus diterima kan. Misalkan temanmu cacat fisik, nggak pintar, terus kamu hina, itu salah benar? Salah. Nah, jadi Pak Guru, Pak Bas hanya menyarankan besok tidak kejadian lagi ya. Berarti yang harus kamu lakukan apa? Merangkul dari si Maya, menjadikan sahabat. Ya. Tapi dianya apa yang mau pindah ke kelas itu? Ya, karena kan tadi Maya juga menyampaikan ke Pak Bas bahwa dia memang ingin pindah, cuman apakah itu solusi terbaik kan belum tentu. Makanya untuk disepakati teman-temannya adalah merangkulnya gitu, tidak menjauhi atau tidak memusuhinya, ya, dirangkul, jadikan sahabat, ya, dihargai, ya, tidak jadikan musuh, tidak dijauhi. Benar ya? Sepakat nggak? Sepakat. Berarti tadi yang kamu sepakati untuk menghormati, berarti ada apa? Menghormati dan menghargai teman, itu dilakukan ya. Berarti dirangkul lagi ya. Sepakat ya. Berarti tidak ada lagi yang menjauhi Maya sampai dengan saat ini. Oke. Nanti Pak Bas selesaikan di kelas 5C untuk bicara dengan Pak Dwi, dan di kelasnya untuk mensepakati kesepakatan kelas dan keyakinan kelasnya bahwa salah satunya adalah menghormati dan menghargai teman. Oke. Jadi tidak ada lagi yang temanmu itu tidak nyaman. Kalau kayak gitu kan menjadi tidak nyaman, betul tidak? Nah, berarti kali ini merasa bersalah kan ya kalau misalnya kamu sama saja seperti mengusir temanmu di kelas kamu. Tidak dilakukan ya. Merasa bersalah, dan itu sudah menjadi konsekuensinya adalah dengan merangkulnya dan mengindahkan kesepakatan serta komitmen serta
apa ya, keyakinan yang sudah disepakati di kelas kamu bersama Pak Dwi ya. Ya udah, berarti Pak Bos pegang janji kalian ya. Oke, untuk merangkul Maya menjadi sahabat kembali. Paham ya? Salaman dulu, tarik dulu ya. Oke. Nanti Pak Bos selesaikan kembali untuk bicarakan di kelas kalian ya. Kalian ajak Maya menjadi main bersama, sahabatan kembali. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa waktu kemarin diselesaikan atau dicari solusi di dalam permasalahan dari Ananda Maya kelas 5C. Sekarang ada apa yang akan disampaikan oleh Maya. Ananda Maya, dipersilakan Ananda Maya. Sampai akhirnya teman-teman aku udah pada baikkan sama aku, udah akhir semua masalah, udah pada kita maafkan, kagak ada lagi yang membuli, dan sampai saya itu bisa kembangkan teman-teman saya di kelas kemasa yang dulu baik sampai sekarang baik, walaupun kemarin agak masalahan dikit. Oke. Baik, terima kasih, itu aja berarti Maya. Berarti sudah pulih kembali ya masalah yang terjadi kemarin, adanya beberapa bullying atau mungkin secara verbal atau ngata-ngatain kamu ya Maya. Sekarang sudah tidak ada lagi permasalahan tersebut dan sudah diselesaikan. Ananda Maya bisa berkumpul dan bermain kembali bersama teman-temannya di kelas 5C. Mungkin demikian, terima kasih Ananda Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana perasaan dan yang dialami oleh Ananda Alfi setelah kemarin diselesaikan masalah dengan rekan-rekannya? Terima kasih. Setelah kemarin masalah sudah diselesaikan oleh Babas, sekarang lebih baik dan lebih nyaman. Untuk saya sudah tidak mengasihani saya lagi. Itu aja. Baik, terima kasih Alfi tanggapannya. Semoga nanti kedepannya Alfi dan rekan-rekan bisa bekerjasama dan berkolaborasi kembali ya dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.